Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, pada pagi ini kita bersyukur melanjutkan kembali penghasan kitab Bulughul Maram. Sudah sampai pada pembahasan kitab sholat. Masih dalam bab lanjutan Sutratil Musalli, halaman 84-85 di buku terjemahan, yaitu tentang pembatas sholat. Kemarin hadis 243 terakhir nih, sekarang 244. Iya, Pak Warja. 244. Hadisnya. 244. Oke. Sekarang kita lihat hadis 244. Kemarin tinggi sutra itu sekitar 3/4 hasta. Sepertiga hasta ya, seperti 2/3 hasta. 2/3 dikalikan 45, 30 cm. Itu di hadis nomor 243 saking Aisyah. Itu ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya pada perang Tabuk tentang batas bagi orang yang sholat. Beliau katakan mislu mu'khiratil musalli, mu'khiratil rahli, semisal tingginya pelana, yaitu dudukan bagian belakang di bagian belakang kendaraan. Dulu pakai unta, didudukan bagian belakang tingginya itu sekitar 2/3 hasta. Satu hasta kemarin 45 cm, 2/3 berarti 30 cm. Nah, di tulisan berikutnya kita bahas halaman 85 hadis 244. Sekarang mengenai hukum sutra. Kalau di tulisan di artikel saya beri link di ini ya, di sharean di grup WhatsApp tentang perdebatan mengenai hukum sutra wajib ataukah sunnah. Tapi kita lihat di hadis 244, kalau di penurunan Syekh Abdul Fauzan itu hadis 230. Wa an Sabarah bin Ma'badin Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin akhrajaul hakimu. Coba ada baca ya, silakan. Habis bacanya ini. Al-Juhani, nanti diganti Al-Juhani. Di terjemahan bisa diganti Al-Juhani. Dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya seseorang di antara kalian membuat batas pada waktu sholat meskipun hanya dengan anak panah, dikeluarkan oleh Al-Hakim. Baik, dikeluarkan oleh Al-Hakim. Hadis ini riwayat Al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah
Terus At-Tabrani dalam Al-Kabir dari Jarur Abdul Malik bin Rabi' bin Saborah dari ayahnya, dari kakeknya. Lafaz di sini adalah dari Al-Hakim jalur ini. Dengan tapi lafaz di kitab Bulughul Maram adalah lafaz dari Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya kesimpulannya hasan. Coba perhatikan hadis ini, liyastatir ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian fi sholatihi, dalam sholatnya itu pakai penghalang atau penutup, walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Baik, kemarin kita bahas dulu anak panah. Kalau mu'khiratur rahli, mu'khiratur rahli itu 2/3 hasta kata Syekh Abdullah Fauzan. 2/3 kali 45 cm. 30 nggih. 30 cm. Jadi tingginya segini 30 cm gitu. Walau bisahmin. Kalau di hadis ini walau bisahmin, sahm, anak panah. Ini lebih rendah dari mu'khiratur rahli. Berarti kurang dari 30 cm. Sudah segini, lebih rendah lagi. Kata Syekh Abdullah Fauzan, kalau saham itu jarak antara ujung jari jempol dan jari telunjuk yang direnggangkan. Ujung jari jempol dan jari mana telunjuk? Telunjuk ini ya. Ini ya, ini, segini berarti. Renggang kan gini dah, segini. Berapa senti? Kurang dari 30 dah. Semene. Tapi tangan mu'tadil, tangan normal. Ini cilik tangannya. Nah itu tangannya wong tani itu gede-gede ya itu. Mu'tadil gini ya. Kalau kasih contoh itu jangan pakai yang super besar, jangan pakai niat pertengahan. Nah, kayak Pak Parjo ini. Jadi taruhlah separuhnya berarti. Masih lebih pendek ya. Saya misalnya taruh ini. Nah, wes iso berarti. Kacamata pun bisa. Nah, itu lebih kecil itu kacamata itu. Gini dah. Nah, berarti saya bisa pakai ini ya. Untuk sholat, saya taruh depan. Tuh, terus kelihatan itu. Itu lebih rendah dari mu'khiratur rahli. Paham ya? Panjangnya gini ya. Ujung jari jempol dengan ujung jari telunjuk. Segini. Tuh. Saham namanya itu. Berarti yang diambil diagonalnya tetap. Iya, enggak hitung kelilingnya, Pak. Ini keliling. Segini, ujung ini ke ujung ini. Gitu. Terus berarti kesimpulannya tinggi 30 cm bisa dipakai, lebih rendah lagi bisa dipakai. Nanti kita belum lihat satu hadis lagi yang sebut dengan garis. Garis gimana garis? Ini garis. Ujung sajadah juga garis, Nji. Nah, nanti kita akan lihat hadisnya. Jadi kita lihat dua ini dulu ya. Muqiratul rahli dan as-sahmi.
Sudah? Berarti kesimpulannya tinggi sutra berapa? Tinggi sutra berapa kalau pembahasan kemarin? Tinggi sutra kita sudah temukan berapa berarti? Ada 30, ada kurang dari 30, nanti ada berupa garis, masih tanda tanya. Karena ini masalah hadisnya saja ini. Kalau kita sampai di pembahasan hadisnya, Ibnu Hajar sahihkan hadis yang pakai garis. Intinya beda pendapat saja. Baik. Sekarang lihat hadisnya, liyastatir. Liyastatir. Di awal hadis itu disebut kalimat teks Arabnya liyastatir. Lihat harokatnya sukun apa dhammah? Lihat Pak Parjo, sukun atau dhammah? Enggak di itu mu, Pak. Sukun. Baik. Li depan ini namanya lamul amri. Lam amr. Huruf lam al-amr, makna perintah. Ditandakan dengan setelah lamul amr jazm, majzum. Tanda jazmnya fihi as-sukunu, sukun. Dia fi'lun mudhari'un. Ya, dia itu fi'il mudhari, kemasukan lamul amr jadi sukun. Maknanya itu sama seperti gini. Kalau dalam bahasa Arab, liyakhruj. Liyakhruj. Li itu maknanya lamul amr, perintah. Yakhruj itu artinya keluar. Berarti kita artikan hendaklah dia keluar. Hendaklah dia keluar. Ingat ya, makna perintah juga. Perintah. Kaidah dalam bahasa Arab dan ilmu usul. Al-amru yufidul wujub. Kata kerja perintah tadi, maknanya itu wajib. Kalau secara tekstual kayak begitu. Ya, secara tekstual kalau mau dipraktekkan, harusnya hadis ini maknanya wajib. Jadi kalau mau diartikan tadi, hendaklah salah seorang di antara kalian liyastatir, tutuplah itu. Wajib kamu tutup. Dengan apa? Saham tadi. Walaupun tingginya cuma 1 anak panah saja, segini. Maknanya wajib. Ini kalau ini artinya hendaklah dia keluar gitu. Suruh kamu keluar berarti keluar, wajib kamu keluar. Sama dengan kalimat liyastatir.
Ya, maknanya wajib. Nah, kaidah ini bisa berubah jika ada dalil yang lain yang menurunkan derajat wajib ke sunnah. Berarti harus butuh dalil lagi. Harus ada dalil lagi untuk bawa kemana? Sunnah. Baru jadi sunnah. Kalau tidak, tetap seperti hukum asalnya ini. Ya, harus pahami tetap seperti hukum asalnya ini. Teks Arab itu, ya, kaidahnya sudah baku. Itu sejak zaman Nabi dulu itu sampai sekarang ini. Teks itu nggak berubah-berubah maknanya. Tidak ada pembaharuan ejaan yang disempurnakan. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah berulang-ulang terjadi perubahan ejaan yang disempurnakan. Dulu jenengan bilang cicak-cicak di dinding, sekarang jadi cecak-cecak di dinding. Itu sudah berubah bahasa Indonesia itu. Pakai cecak. Nah, itu sudah berubah tuh. Kalau bahasa Arab nggak berubah. Dari zaman Nabi, kaidahnya kayak gini-gini aja. Itu kaidah baku. Ya. Gimana ini jadi sukun? Itu sudah kaidah dari dulu gitu. Enggak berubah. Keistimewaan bahasa Arab kayak gitu tuh. Namun kalau bahasa keseharian beda lagi ya. Ini kita lagi belajar bahasa asli yang ada dalam Al-Qur'an kayak gini. Ya, maka kunci kalau ingin paham Al-Qur'an hadis ya bahasa Arab. Angel memang yo angel ya kepiye meneh. Tapi harus dibuka di situ. Memang harus pintar analisa gitu ya. Gitu. Sudah? Balik lagi ya. Berarti harus ada dalil yang lain yang turunkan dari wajib menjadi sunnah. Ternyata ada dalil-dalil yang turunkan ini jadi sunnah. Satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina tanpa bighairi jidar, tanpa ada tembok. Padahal Mina tempat terbuka gitu loh. Kalau bilang tanpa tembok berarti tanpa sutra. Seperti hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'in. Sebentar, saya sudah jadi khas ya. Sudah. Rasulullah SAW sholat fi fadha'in laisa baina yadayhi syai'un. Rasulullah SAW itu sholat di tempat terbuka. Di depannya itu nggak ada apa-apa. Berarti kalau depannya nggak ada apa-apa ya sudah, apa aja langsung sholat gitu loh. Terus di dalam hadis seperti itu ada juga hadis yang disebutkan ila ghairi jidarin, tanpa ada jidar. Imam Syafi'i itu Ibnu Hajar itu katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i ila ghairi sutratin, tanpa menghadap apa? Sutra. Dalam hadis yang lainnya ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Jika salah seorang di antara kalian salat, ada sutra di depan. Fa arada ahadun ay yastaza baina yadayhi falyadfa'hu. Jika dia ingin lewat, ada yang ingin lewat, cegah dia. Namun kalimat di dalam hadis jika ada kalimat idza,
Ini pemaling kedua ya. Kalau ini Nabi sholat tanpa hadap sutra. Kalau pemaling kedua itu ada kalimat dalam hadis iza titik. Ada kalimat iza itu artinya jika pakai sutroh di sini. Kalimat jika ini itu menunjukkan pilihan. Artinya apa? Mau pakai sutro ya monggo. Yang kedua, tidak pakai ya silahkan. Paham ya? Berarti kesimpulannya indal jumhur, menurut jumhur ulama, sholat tanpa sutroh hukumnya sunnah. Kesimpulan hukum sunnah. Sebaiknya tidak ditinggalkan. Jadi kalau sholat ada sesuatu di depan, walaupun yang punya sesuatu itu kecil aja, taruh tas gitu, bisa didirikan atau gitu saja, yang penting ada tanda gitu loh. Tanda supaya orang tahu depan kita ini batas tempat kita itu berdiri sholat. Dan catatannya di sini, walaupun nganggap wajib pun, sutroh bukan syarat sah sholat. Ingat, ini walaupun ada yang nganggap wajib, tetapi ini bukan syarat sah sholat. Oke. Seandainya ada yang tidak pakai sutro, dia nganggap itu wajib, itu pun sholatnya tetap sah. Paham ya? Baik. Sekarang pertanyaannya, aku wes sholat sutroh ini. Terus tiba-tiba Pak Parjo ambil ini nih. Dikirain apa nih Ustaz, taruh tas nanti hilang, diambil. Tuh, taruh di situ. Hilang dah. Baik. Depan saya ada tembok dah. Saya perlu ke depan enggak? Depan jalannya banyak enggak ini? Jaraknya banyak enggak ini? Coba lihat. Hilang itu ya. Ini hilang. Itu, hilang ya. Sekarang, ini jaraknya jauh enggak ini? Telung soft loh ini. Soft ketiga loh. Pak Parjo nganggap apa? Saya jalan-jalan atau lagi sholat? Jalan-jalan. Nah, berarti nggak boleh. Kecuali cuma hilang sedikit ya. Cuma 1, 2. Dia maju nggak apa-apa. Kalau sudah banyak, sutronya misalnya dia pakai deret gini semuanya depannya itu hilang gitu ya. Terus dia di situ. Sutro saya hilang semuanya. Dia maju situ. Nah, itu namanya jalan-jalan. Terlalu banyak. Ya, nggak perlu. Ya, itu kalau sutro hilang ya. Karena sutro bisa jadi dengan benda, bisa jadi dengan orang di depannya, bisa. Bisa jadi dengan tembok, dengan mimbar. Ya, bisa. Sutro dengan anak kecil. Nah, kita nanti bahas setelah ini. Ya. Sudah, sekarang kita lihat hadis yang kedua, hadis 245 di dalam buku. Baik. Hadisnya ini 245, 246, 247. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'khiratur rahli
al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswadu al-haditsa. Wa fihi al-kalbul aswadi syaitanun akhrajahu Muslimun. Hadis yang di bawahnya lagi. Walahu an Abi Hurairah nahwuhu dunal kalbi. Hadis di bawahnya lagi 247. Wali Abi Dawuda wa Nasa'i. Wali Abi Dawuda wa Nasa'i an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma nahwuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haidi. Dibaca. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang akan memutuskan sholat seorang muslim jika tidak ada takbir di depannya seperti tadi di belakang kendaraannya adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Dikeluarkan oleh Muslim. Di bawahnya lagi. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis yang serupa dengannya tanpa menyebutkan anjing. Taib. Hadis di bawahnya lagi. Menurut Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada hadis yang semisal tanpa menyebutkan kata akhirnya yaitu anjing dan membatasi pada wanita yang sedang haid. Taib. Sekarang kita lihat masalah pemutus sholat. Jadi di sini pemutus sholat. Pemutus sholat dalam hadis tadi ada 3. Qat'us sholatil mar'il muslim. Qat'us sholah qat'us sholati pemutus sholat itu ada 3. Satu, siapa situ? Hah? Satu. Apa? Satu adalah wanita dulu ya, wanita. Di dalam teks tambahan yang 2 hadis setelahnya disebut dengan qaid wanita haid. Bukan maksudnya wanita lagi haid, tetapi wanita yang sudah haid. Yang sudah haid. Alias apa? Kembali. Itu ya. Wanita yang sudah haid. Sama dengan apa? Balik. Jangan terjemahkan wanita haid. Beda. Wanita haid lewat langsung sholat batal gitu, enggak. Itu beda ya. Namun wanita yang sudah haid. Pemutus kedua apa? Keledai. Tahu keledai? Lebih kecil daripada kuda jelas. Keledai ini secara hukum dagingnya haram. Kalau haram konsekuensinya nanti dagingnya najis berarti ya. Terus yang kedua, tubuhnya, namun tubuhnya ini kebiasaannya ditunggangi oleh Rasul. Berarti tubuhnya suci. Ini hampir sama dengan kucing. Kucing itu kalau mati dagingnya haram. Ya kan? Namun tubuhnya boleh disentuh enggak? Boleh. Itu sama dengan itu. Ingat ya? Kalau diterjemahin keledai ini al-himar al-ahliyah.
Ada kata al-ahliyah itu jinak. Tapi nggak usah diterjemahkan ahliyahnya, langsung bilang keledai. Kalau jadi keledai liar, nah itu bukan dalam bahasa Arabnya keledai ini bukan masuk golongan keledai, namun masuk zebra. Baik. Sekarang yang ketiga, pemutus ketiga apa? Apa? Anjing dalam tambahan riwayat dikatakan ada kata hitam. Baik. Sudah ya, tiga ini ya. Satu apa? Wanita yang sudah haid. Dua, keledai. Tiga, anjing hitam. Baik. Saya ringkasin di sini. Apa makna pemutus sholat? Ya, para ulama beda pendapat di sini. Bisa jadi ada kesimpulan satu, kalau lewat berarti sholatnya batal. Sholatnya batal. Siapa yang lewat depan itu? Istri. Saya lagi sholat, istri lewat gitu aja nyelonong. Bisa jadi kemungkinannya sholatnya batal. Kesimpulan pertama. Yang kedua, bisa jadi maknanya sholatnya kurang, nakes berarti. Sholatnya kurang, artinya kurang sempurna. Sebenarnya ada pendapat yang ketiga lagi, tapi saya tidak sebut pendapat yang ketiga ini. Kalau jumhur, kalau saya sebut jumhur itu berarti kebanyakan ya. Kebanyakan ulama menyebut makna pemutus sholat ini adalah sholatnya kurang. Ini pendapat jumhur ulama. Dan satu hadis lagi tentang pemutus sholat ini nanti di hadis terakhir tentang bahasan sutra. Kita bahas. Konsekuensi sholat batal apa berarti? Kalau misalnya milih yang sholat batal, konsekuensinya apa? Mengulang. Tapi kalau disebut sholatnya kurang, perlu diulang atau tidak? Tidak perlu diulang. Berarti kalau menurut jumhur tidak perlu diulang. Hanya mengganggu kekhusyuan sholat. Hanya mengganggu kekhusyuan sholat. Baik. Pelajaran yang lainnya, kalau sholat itu jangan sampai ada yang ganggu-ganggu di depan gitu. Dihilangkan dulu. Tadi disebut wanita haid ya. Wanita yang sudah haid. Saya tambahkan di sini. Wanita balik dari sisi wanita ya, tandanya 3. 1, keluar haid tadi bahasan kita. 2, mimpi basah. 3, umur. 15 tahun. Salah satu dari tanda ini. Wanita balik ya. Terus ada haid di situ.
Hukum haid ingat aja ini kaidahnya. Walaupun sudah lewat bahasan haid. Haid punya ciri-ciri khusus dan warna khusus. Asalnya siklusnya normal, kecuali kalau hormonnya terganggu. Yang tahu ini perempuan nih. Warna dan cirinya perempuan tahu. Dia misalnya jadi lemes, jadi kurang semangat gitu pas haid keluar. Uring-uringan, nggak bisa diganggu gitu. Siklusnya normal, awal bulan keluar, bulan berikutnya awal bulan lagi, bulan berikutnya awal bulan lagi, bulan berikutnya awal bulan lagi gitu. Hafal ya. Namun kalau terganggu dengan adanya program KB, nah jadi tidak normal lagi. Jadi dia dapat cuma 2 hari berhenti, 2 minggu lagi 1 hari berhenti gitu. Kalau saya sarankan untuk pakai kaidah untuk tahu itu darah haid, pakai kaidah dari Syekh As-Sa'di. Kaidah yang pertama, darah haid tidak ada batasan lama minimal dan maksimal. Yang jelas tidak mungkin darah haid itu tidak pernah suci, nggak mungkin. Pasti pernah suci. Ya, tidak pernah suci nggak mungkin. Ada siklusnya nanti seminggu suci, seminggu haid, terus suci, berapa waktu lagi suci di sini ya, terus haid lagi gitu. Pasti itu. Nggak mungkin seumur hidup dia haid terus. Itu satu. Yang kedua, darah haid berhenti itu punya tanda. Darah haid berhenti itu ada 2 tanda. 1, cairan putih atau qosatul baydha. 2, dites pakai kapas apakah sudah kering apakah belum. Kalau sudah kering berarti sudah suci. Kering atau jufuf. Tuh. Sudah berhenti berarti sudah selesai. Satu lagi kaidahnya diingat. Ada darah haid, sholat atau tidak? Tidak sholat. Darah haid berhenti berarti kembali lagi sholat. Mandi bersih haid ya, lalu sholat. Untuk ini tidak perlu nunggu 1 kali 24 jam atau nunggu yakinkan suci itu nunggu 2 kali sholat atau 1 kali sholat. Pokoknya kalau sudah yakin itu suci langsung segera mandi. Itu lebih enak. Karena menunggu sesuatu yang tidak pasti itu pasti sakit sekali. Di PHP itu luar biasa sakitnya. Betul nggak Mas Joko? Wah sakit banget itu. Ora sida ki kepiye ngono lho. Stres.
Ya toh, wes nunggu-nunggu. Ini sudah berhenti belum ya? Berhenti. Ternyata sudah berhenti, Pak. Nunggu 1 hari itu si ibu itu. Berarti dia qadha sholat yang tadi dia seharusnya sholat tapi belum sholat. Paham 3 ini ya? Tidak dibatasi waktunya, lamanya ya. Terus yang kedua, darah haid itu berhenti. 2 tanda ini harus yakin dulu. Cairan putih dan qasatul baydha atau jufuf kering. Terus ada darah haid berarti tidak sholat, kembali suci, darah haid berhenti, berarti kembali sholat. Problem sekarang itu wanita 2 hari sudah berhenti. Ada yang bahkan kurang dari 1 hari sudah berhenti. Lebih aman nunggu yang pasti-pasti saja. Tidak usah menunggu yang tidak pasti. Taib. Yang keledai tadi, kesimpulan keledai apa tadi dagingnya? Halal atau haram? Haram. Konsekuensinya bangkainya najis, nggih. Terus namun hewannya apa tadi? Suci atau tidak? Suci. Semisal keledai apa tadi? Kucing. Kenapa si keledai tadi kok tubuhnya suci? Kenapa nggak sama dengan anjing saja sekalian najis gitu? Ya, itulah kemudahan dalam syariat Islam. Ada hewan yang selalu dipakai atau ada sekitar kita dimaafkan. Kucing itu seandainya tubuhnya itu najis, Pak, susahnya bukan main itu. Nanti disikapi kayak anjing itu nanti. Ya. Disikapi kalau ya menurut Syafi'iyah anjing dan babi gitu. Tapi enggak seperti itu, diberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi kata-kata jika. Ada kata-kata apa? Jika tidak tadi. Jadi pakai monggo tidak monggo. Jika terus ada terus titik ada tidak gitu. Ada jika terus akhirnya pilihan di situ. Monggo tidak monggo. Artinya kalau dipakai sudah tidak dapat pahala. Bukan. Hukumnya kan sunnah. Dipakai sutro tadi dapat ganjaran. Kalau tidak dosa. Tidak dosa gitu. Jangan kalau pakai nanti tidak dapat pahala, kebalik itu. Jadi satu kebaikan intinya gitu. Iya. Kemudian di luar tema Ya. dalam tauhid asma wa sifat. Ini di situ ada tulisan kita dilarang untuk bertakwil, Melakukan takwil, kemudian tafwid, tafwid, tamsil, tamsil, kemudian if. Baca di mana itu? di kaidah bahasa Jawa. Oh, yang buku itu ya. Ya. Kun salafin alal jadda itu. Belum tahu secara persis, mungkin banyak yang sudah tahu ini bentuk apa, doa yang bagaimana. Oh, itu bukan doa, itu rasa diamin ke gitu. Akhirnya kita berdoa ataupun Teh. meminta tolong diberi contoh agar paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, orang metu ya ini. Orang metu. Kayak sedotan aja. Kayak dot. Tadi apa istilahnya? Takwil, Takwil, takwid, tamsil, tamsil, kemudian takwil. takyif. Taib. Contoh dulu. Kita tetapkan tes. Kita tetapkan Allah itu memiliki nama dan sifat. Misalnya apa yang kita sepakati dulu ya?
Allah itu Ar-Rahman. Dikatakan tentang nama dan sifat Allah itu tidak boleh takwil. Takwil kalau istilah yang keliru ya. Tidak takwil itu berarti tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Tanpa dalil. Ya, tanpa apa? Dalil. Saya pakai yang lebih ini aja. Allah itu tinggi di atas arsy. Sudah punya buku saya di mana Allah? Di atas arsy. Sudah punya buku saya belum? Sudah, tebal itu? Ya. Kapan dapat? Di mana Allah? Di mana Allah sudah? Nah, nanti baca di situ. Nah, takwil itu ya. Berarti kalau dia takwil ini gimana? Dia ubah. Oh, tinggi ini tinggi di atas arsy itu bukan tinggi di atas sana. Itu maksudnya Allah berkuasa. Nah, itu sudah takwil itu namanya. Dah? Yang kedua apa tadi? Tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan. Maknanya kepada Allah. Ditanya, apa maksudnya Allah di atas sana? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kamu gak usah banyak nanya deh, sudah. Gitu. Dia banyak bilang wallahu a'lam. Padahal tentang makna ini kita tahu, ini maknanya kita tahu. Tapi bagaimananya kita nggak tahu. Allah itu tinggi di atas arsy itu gimana ya keadaannya ya? Duduk di mana ya gitu ya? Nah, nggak boleh, itu sudah mendeskripsikan, sudah menggambarkan, nggak boleh, sudah memvisualisasikan, nggak boleh. Menyerahkan maknanya kepada Allah, ini juga salah. Yang ketiga, ta'til. Ta'til itu menolak. Ya, menolak nama atau sifat. Bagaimana Allah tinggi di atas arsy? Itu tidak ada itu. Kalau bilang tidak ada, dia tolak. Berarti apa? Dia melakukan apa? Ta'til. Terus apa lagi? Tamsil. Tamsil itu memisalkan. Nama atau sifat Allah. Dia sudah samakan ini tinggi di atas arsana nanti dengan makhluk gitu. Allah duduk seperti ini, ya. Menetapnya seperti ini. Oh itu kayak Pak Parjo loh kan kayak gini. Sudah memisalkan namanya itu. Samakan, menyamakan. Ini nanti bertentangan dengan ayat sederhana, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Terus satu lagi takyif. 4. Takwil, tafwid, ta'til, tamsil. 4 ini tidak boleh dalam memahami nama dan sifat Allah. Berarti nama dan sifat Allah ditetapkan apa adanya. Sudah, saya baca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menetap tinggi di atas sana, di atas arsy. Diimani, sudah. Maka kalau jenengan berdoa itu pasti tangannya ke atas.
Ini nggak bisa ditakwil lagi ke makna Allah ada di mana-mana. Karena secara praktek orang berdoa tidak pernah berdoa kemana-mana, pasti tangan ke atas itu. Kalau tangannya kemana? Kalau Allah di mana-mana, gimana tangannya harusnya? Wah, Pak Parjo gini dia, Allah ya Allah kabulkan gitu. Ya mergane tremor. Oh, iya. Pasti gitu, harus konsekuensinya itu. Tapi tangannya di atas terus. Ya, tangannya di atas. Karena contoh dari Nabi. Tapi bukan berarti kiblat doa. Ini beda lagi. Kiblat doa ke atas. Jadi ada yang berdoa itu, ya Allah, ya Allah, gitu. Nah, ini sebagian ulama kritik. Ya. Kiblat doa tetap kiblat gitu. Kiblat sana ya kiblat gitu. Kiblat sana ya kiblat ke kiblatnya. Berdoa ke arah kiblat. Walaupun Allah ada di atas sana, bukan kita ngadap ke dia, Allah, ya Allah, enggak. Hadap kiblat. Jadi kalimat kiblat doa adalah atas sana tidak tepat. Itu masalah lain lagi. Gitu, Ji? Nah, cukup. Apa? Tentang meyakinkan ketika itu azan mendahului dari waktu misalkan subuh. Sedangkan ketika itu juga sebenarnya saya masih sahur ataupun masih bisa sholat tahajud. Namun mendengar masjid itu mendahului. Namun tetap saya mendirikan sholat tahajud ataupun sahur. Baru mulai apa sudah selesai sholat tahajudnya saat azan tadi? Baru mulai, tapi waktu jelas saya yakin waktu azan subuh itu gak sih? Belum. Berarti lanjut saja sholat tahajudnya kalau memang belum yakin sholat sudah masuk. Cukup, baik. Berikutnya, Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kaitannya dengan Wanita haid. Yaitu sebulan berhenti. Itu pertanyaan yang pertama, bolehkah sholat? Kalau boleh, itu bagaimana caranya? Nanti dicek dulu itu ya. Itu sebulan lebih. Itu dia pastikan dulu itu haid apa bukan. Satu. Namun kalau sudah lebih daripada sebulan, mendingan dia mandi saja, terus menganggap itu darah istihadah. Karena sesasi itu harusnya ada masa haid, ada masa suci. Gitu. Setiap mau sholat, TV-nya mati. TV-nya mati. Ya, ulang. itu mandi setiap mau sholat apa satu hari sekali atau? Itu wanita istihadah namanya ya. Wanita istihadah 3 cara. Kata penulis Nailur Roja, wanita istihadah ya 3. Wanita istihadah itu namanya daimul hadas. Orang yang berhadas terus menerus. Jadi keluar darah istihadah terus menerus. Daimul hadas. Yang pertama, setiap kali mau sholat dia bersihkan kemaluan terus pakai pembalut. Pakai pembalut. Yang kedua, wudu untuk tiap sholat fardu. Yang ketiga, namanya mualah. Yang ketiga itu kita sebut
mualah. Tidak ada jeda lama antara anggota wudu juga tidak ada jeda lama antara wudu dan sholat. Kecuali yang di sini untuk maslahat sholat. Untuk maslahat sholat ya. Jeda lama antara anggota wudu. Gini. Mau basuh muka, beralih ke tangan. Kalau misalnya airnya mati, jangan sampai muka kering. Kalau sudah mukanya kering, mau basuh tangan sampai siku, berarti ulangi wudu lagi. Baiknya. Tapi mualah dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Ini yang anggota wudu. Antara anggota wudu ada mualah, ya. Jadi tidak ada jeda lama. Terus yang kedua, antara wudu dan sholat tidak ada jeda lama, kecuali maslahat sholat ya. Misalnya ada wanita haid, wanita istihadah ingin sholat di Masjid Sudirman, terus dia nunggu azan iqamah 15 menit. Namanya menunggu itu maslahat sholat. Namun kalau dia itu nunggu cuma ngobrol sama teman gitu, ternyata sudah setengah jam, ulangi lagi berarti wudunya. Kalau menunggu sholat, maslahat sholat. 3 ini ya. Bersihkan kemaluan, lalu pakai pembalut. Yang kedua, wudu setiap kali sholat fardu saja. Kalau sholat sunnah bisa gabung dengan sholat fardunya. Atau sholat sunnahnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, cukup 1 kali wudu. Yang ketiga mualah. Tidak ada jeda lama. Ada 2 keadaan sini ya, antara anggota wudu. Yang kedua, antara wudu dan sholat. Cukup kerjakan sholat di masing-masing waktu, tidak pakai jamak suri. Kerjakan sholat di masing-masing waktu. Seperti itu. Tidak perlu mandi. Mandi repot sekali. 5 kali mandi loh nanti itu. Lagi wong Gunung Kidul akhirnya susah. Suruh mandi lagi tiap harap sholat. Ora dihitung-hitung, wis disyukuri mawon. Sudah. Siapa lagi tadi? Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kudanya halal, keledainya haram. Adalah. Cari nanti di ini, ketik aja di rumah Isa, keledai haram. Ya, ada lagi tadi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau seumpamanya kita sudah sholat jamaah, sholat pertama kan Ustaz, terus kita batal, maksudnya batal, terus mau keluarnya gimana? Nah, taib. Shop pertama jenengan di situ ya. Shop pertama. Terus ingin keluar, ada shop di belakang? Tempat wudunya di mana? Situ ya, misalnya ya. Jenengan pas di pojok sana itu. Maka keluar aja depan shop. Terus langsung bablasan. Lewat depan jamaah? Lewat depan jamaah. Kalau untuk lewat depan jamaah boleh, yang tidak boleh lewat depan imam. Ya. Kalau jenengan lewat depan imam kurang kerjaan sekali itu. Usah gua mumpung-mumpung sih. Tuh, gawe-gawe masalah itu. Ya. Seperlunya kan sana terus metu sini. Tuh, lurus. Yes. Ini sudah full kok. Gimana mau ini? Kalau enggak di sela-sela jamaah tadi dilewati gitu. Soalnya kan dulu kan saya pernah dihalang-halangin gitu mau lewat.
Oh, kamu nanti habis sholat suruh ini bilang dia itu. Kamu ngaji sama siapa? Ngaur-ngaur aja gitu loh. Kecuali kalau memang dia lagi sholat sendiri ya. Kalau sholat berjamaah gak usah dicegah. Yang cegah itu orang yang nggak sholat. Oh, orang yang nggak sholat? Oh, marahin dia lagi. Kau wes orang sholat. Itu tambah kacau. Coba gitu. Kalau ya tadi cegah kamu orang yang sholat, habis sholat bilang dia, saya mau sholat, mau lewat ini lah, darurat. Kamu tanggung jawab apa kalau saya nggak bisa ke ini? Mau saya buang di situ? Dosa kamu itu loh. Nah, itu. Dia ngotot itu. Apalagi kalau dia nggak sholat, ya mungkin dia ada uzur lain dia nggak sholat gitu. Baik, sebentar ini dari Zoom dulu. Umutika silakan. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi untuk seorang wanita itu jika sudah selesai haid kan dia mandi wajib Ustaz. Iya. Misalnya mandi wajibnya bertepatan dengan waktu mandi rutinitas kayak gitu Ustaz. Itu digabung atau sebaiknya jadi misalkan sekaligus mandi wajib sekaligus mandi rutinitas itu bisa digabung? Ya sudah mandi wajib aja, nanti mandi rutinitas tinggal nyusul. Mandi wajib aja. Jadi mandi wajib dahulu baru. Nah ini tentang masalah airnya aja ini ya, masalah airnya. Mandi wajib. Airnya itu baiknya kalau mandi, ya mandi airnya tetap air mutlak. Ya, kalau dalam mazhab itu air yang dipakai untuk wudhu dan mandi itu air mutlak. Tidak boleh kecampuran yang nanti sifatnya dominan. Kecampuran sesuatu misalnya sabun yang sifatnya dominan. Dia bukan merubah ini, namun kalau sifatnya dominan itu misalnya ini air putih ya. Terus saya masukin teh di dalam. Jadinya air apa? Air teh. Itu bukan air mutlak lagi. Jadi misalnya ada air, jumlahnya sedikit, kemasukan sabun, sabunnya banyak, jadinya airnya air apa? Sabun. Cukup mandi dengan air mutlak dulu. Ya. Kalau ada kecampuran sedikit nggak apa-apa, karena ada sabun jatuh sedikit, nggak mendominasi gitu loh. Kita mesti tetap sebut itu air. Ya. Jadi baiknya dalam keadaan airnya itu masih murni itu, masih kita sebut dengan air. Seperti itu. Nah, Ustaz, jadi mandi wajib dulu baru nanti bisa mandi rutinitas gitu. Iya. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi. Silakan Bu Rini S, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya, tentang menggunakan sutra ini, Ustaz. Apakah sutra ini digunakan hanya saat kita sholat di masjid, ataukah bisa kita gunakan di rumah saat kita sendirian? Sutra bisa di masjid, bisa di rumah, walaupun sendirian pakai sutra. Kalau di rumah mudah ya, ada lemari, ada tembok, itu bisa sutra. Gitu. Oh, jadi bisa kita gunakan ya, meskipun kita nggak ada orang gitu yang akan Iya. sholat ya, Ustaz? Iya. Walaupun sholat sendirian di rumah. Oh, begitu. Baik, bisa. Iya, silakan. Baik, Ustaz. Bisa bertanya lagi, Ustaz? Iya, silakan. Ya, Ustaz, kemarin waktu syuruk itu kan tentang yang aurat itu kan Ustaz sempat menyinggung yang soal sujud tilawah itu. Jadi Ustaz tempo hari bilang katanya perempuan baiknya kalau mengaji itu kan menggunakan mukena. Jadi kalau dapat ayat sajadah itu bisa sujud tilawah. Nah, kalau saya pribadi Ustaz itu pengalaman soal sujud tilawah dulu waktu kecil, kalau itu sholat di masjid sama orang tua itu kadang sujud tilawah itu kalau hari Jumat itu Ustaz kalau subuh, tapi nggak pernah melakukan sujud tilawah kalau misal pas dapat ayat sajadah. Itu gimana ya Ustaz cara sujud tilawah ya, nggak ngerti soalnya. Sujud tilawah hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau tidak sampai dilakukan tetap tidak masalah baca Al-Qur'annya gitu ya.
maka dapati sujud tilawah sudah bagusnya tetap sujud gitu. Sujudnya 1 kali, baca bacaan seperti doa sujud biasa, tidak masalah. Oh, jadi langsung sujud aja ya Ustaz? Iya. Nanti sampai di ujung ayat yang ayat sajadah tadi langsung sujud tilawah. Oh, jadi sujud langsung sujud baca doa sujud terus bangkit udah ya Ustaz? Iya, itu di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat, iya, kalau di dalam sholat manut imam. Berarti ikuti imam. Oh, baik Ustaz. Iya Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz? Iya. Sebenarnya bukan mau nanya, tapi yang tadi itu yang kaidah yang apa? Kan saya juga ikut kelas Ustaz ya, yang kelas bahasa Arab yang dulu subuh sama ikut kelas dasar. Nah yang ini tadi itu kan saya kaget bahwa ini pelajaran kan di dulu subuh, tapi ternyata di kaidah dalam Al-Quran beda ya Ustaz ya, yang ini ya. Li nanti macam-macam tadi, huruf lam. Huruf lam itu nanti macam-macam, ada huruf jer, ada lamul amar, ya, ada lamut taukid, gitu. Macam-macam nanti. Belum nyampe di situ kalau di Muyasar. Masih beberapa pertemuan lagi. Mungkin 2 minggu lagi baru dapat. Oh, baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Pak Rizani silakan. Pak Rizani, monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang sutra itu memang tingginya untuk sutra itu berapa senti, dan juga jika pakai tas kita boleh tas ransel. Kalau tas ransel boleh Pak. Tadi kita bahas antara 30 cm boleh, 30 cm boleh, kurang dari itu juga boleh. Bahkan nanti di bahasan di Bulughul Maram pakai garis juga boleh. Oh gitu ya. Terus ada lagi pertanyaan kan tentang ini, kalau sutronya itu ya, dan kita di depan kita tuh kita jadikan sutro apa? Kebetulan orang itu pergi gitu ya. Iya. Kita sholat orang itu. Terus di depan itu kira-kira sekitar 2 meteran, itu ada tembok. Apakah Iya. Tidak perlu kejar tembok untuk cari sutro. Oh, gitu. Jadi hukumnya tetap di aja cukup ya. Tetap di tempat sholat aja sudah cukup. Oke. Oke, cukup Pak Ustaz. Ji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Insyaallah yang belum saya jawab nanti bisa di hari Kamis. Untuk yang di Zoom atau di pertemuan yang lain, pekan depan tetap ada kajian Bulughul Maram seperti biasa setiap Ahad pagi sampai jam 6. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salat syuruk.